Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini pertama-tama yang kami hormati Bapak Muhammad Fadli Eskom MTI sebagai dosen pengampu mata kuliah Mobile Computing, dan di sini kami membawa anggota kelompok 10. Yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Taufiq Fadri, dan ada Saya Karina Nurhaliza. yang satunya lagi, yaitu Ahmad Yudayasa, berhalangan hadir dikarenakan kerja. Baik, di sini kita akan mendemokan dan mempresentasikan tentang eh, yang sudah kami buat final project, yaitu membuat aplikasi portofolio. Oke, kita share screen dulu saja di sini. Udah ada kelihatan ya? Oke, di sini ada PPT-nya. Yang pertama yaitu judulnya Android Studio Aplikasi Portofolio. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Karina Nurhaliza. Oke, yang pertama yaitu definisi Android Studio. Android Studio adalah Integrated Development Environment atau IDE resmi yang dikembangkan oleh Google untuk membuat aplikasi Android. Android Studio menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengembangan aplikasi, antara lain yang pertama, editor kode yang canggih untuk Java, Kotlin, dan XML. Lalu desain antarmuka atau UI berbasis visual drag and drop. Lalu emulator Android untuk pengujian aplikasi tanpa perangkat fisik. Dan tools untuk debugging, pengujian performa, dan kompilasi aplikasi. Lalu fitur aplikasinya yaitu yang pertama ada halaman biodata, lalu navigasi antar halaman, lewat pendidikan, dan aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketiga ada tampilan layout. Nah, pada halaman ini ditampilkan informasi mengenai kelompok pembuat aplikasi meliputi nama kelompok, foto anggota kelompok, nama anggota. Nah, fungsi halaman ini untuk memberikan pengakuan terhadap semua anggota kelompok, menunjukkan bahwa aplikasi ini dikerjakan secara kolaboratif, membuat tampilan aplikasi terasa lebih personal dan terorganisir. Lalu selanjutnya ada halaman biodata dan riwayat pendidikan. Nah, halaman ini menampilkan informasi pribadi pengguna secara rapi dan informatif. Elemen utamanya meliputi yang pertama informasi biodata, yaitu meliputi nama lengkap, NIM, tempat, tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, dan hobi. Nah, yang kedua riwayat pendidikan, Informasi riwayat pendidikan berisi jenjang, nama sekolah, dan universitas, dan juga tahun. Lalu selanjutnya aktivitas harian. Ya, silakan lanjutin lagi. Halaman ini menampilkan kegiatan rutin pengguna dalam kehidupan sehari-hari, baik aktivitas akademik maupun non-akademik. Nah, desain halaman ini dibuat menarik dan informatif agar bisa mencerminkan rutinitas serta manajemen waktu pengguna secara sederhana. Halaman ini juga menambah kesan personal dalam portofolio aplikasi. Baik, di sini sudah selesai presentasi dalam materinya. Di sini kelompok kami juga membuat sebuah link GitHub-nya. Kita coba ya. Nah, di sini sudah ada, dan kita akan segera mendemokan aplikasinya. Nah, di sini pertama-tama kita membahas terlebih dahulu bagaimana
mengenai tentang linear layout. Jadi eh, linear layout itu sendiri adalah salah satu jenis view group yang digunakan untuk menyusun elemen UI atau user interface secara vertikal maupun horizontal. Nah, di sini ada tampilan dari activity main XML di mana tampilan layout ini tampilan halaman depan. Dan di sini kelompok kami membuat masing-masing dari kelompok itu eh, menaruh image view dan di namanya itu menaruh button yang dimana nanti ketika memencet tombol masing-masing nama akan beralih ke halaman berikutnya gitu. Nah, di sini kita juga di dalam Drawable kita memasukkan foto kita masing-masing, maka dari itu kita memanggil Drawable-nya pada activity main XML itu pada bagian Android SRC Drawable Karina Tamamul dan Yuda. Baik, selanjutnya yaitu mengenai fungsi fragmen. Kita akan membahas fragmen. Jadi fragmen ini adalah komponen UI atau user interface yang berjalan di dalam sebuah activity. Nah, jadi maksudnya tuh fragmen ini bisa memungkinkan pemisah logika dan UI ke bagian-bagian kecil sehingga bisa dapat digunakan kembali di beberapa activity. Tuh. Dan juga fungsinya itu juga membantu dalam desain aplikasi yang fleksibel, terutama untuk uh, tablet atau multi pen layout kayak gitu. Dan di sini tidak lupa juga di bagian activity-nya. Nah, di dalam main activity ini kita juga harus ingat main activity ini adalah sebuah komponen utama dalam Android Studio yang bertanggung jawab terhadap satu layar antar pengguna UI. Setiap activity berfungsi sebagai titik masuk untuk interaksi pengguna dengan aplikasi. Dan terakhir, kita di dalam menaruh fragmen, entah fragmen dalam CV, fragmen biodata, fragmen aktivitas, dan fragmen about sebagai opsional, kita menambahkan yang namanya card view. Card view itu sendiri yaitu sebuah widget yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk kartu gitu. Nah, fungsinya ya sebagai styling aja sih. Jadi kayak uh, lebih bagus saja untuk menampilkan item list yang rapi gitu. Nah, baik. Nah, di sini kita akan mendemokan aplikasi yang akan kita jalankan. Sebelumnya, mohon maaf, kita menjalankannya pakai visor dikarenakan mungkin kalau misalnya kita menjalankan langsung di XML itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama. Nah, di sini kita akan coba. Nah, di sini ada yang namanya, mohon maaf, ada yang namanya kelompok 10. Nah, kelompok 10 ini uh, kami desain dengan sedemikian rupa di dalam Drawable. Oke, kita masuk ke bagian kelompok 10-nya. Nah, di sini. Nah, mungkin tadi sudah saya jelaskan di dalam button nama masing-masing kelompok itu bisa beralih ke halaman biodata. Seperti ini. Di sini ada biodata dari saudari Karina dan juga di sini ada aktivitas dan opsional di sini ada about mengenai konteks sosial medianya. Sama halnya seperti saya, Muhammad Al Qadri dan Ahmad Yuda. Seperti ini ada biodata diri, ada aktivitas dan about. Dan yang terakhir yaitu Ahmad Yuda di sini ada biodata diri, riwayat pendidikan, aktivitas dan kontak sosial media. Jadi itu mungkin presentasi yang dapat nah, kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.